Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Laki Tarot MS. Hari ini kita bacakan 72 jam ke depan untuk dia, orang yang kita dealkan. Jadi kalian bayangi orangnya. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku Laki Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100%, nggak boleh, karena tarot bukan Tuhan, jadi haram kalau dipercaya 100%. Jadikan readingan tarotku ini sebagai payung dan perbaiki apa yang disebar itu. Kartunya jelek, diperbaiki lagi. Kehidupan kita, pola pikir kita, niatnya kita. Dan kalau keluarnya bagus, tetap memperbaiki diri ya. Kita langsung baca doa aja ya, menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat 72 jam ke depan untuk dia, orang yang kita dealkan. Please show me the energy for someone. 72 hours. The High Priestess. 6 of Pentacles. Wow, Devil untuk dia ya. Ini banyak mengandung misterius ya. 72 jam ke depan untuk dia. Ini banyak masalah ya. Banyak masalah. Terutama ya hal-hal gaib juga ya. Ini menyerang dia. Dia menyimpan kemarahan, kecemburuan. Dia juga mantau kamu sebenarnya. Ingin banget rujuk sebenarnya, tapi ya salah satunya dia masih memakai topeng, bahkan masih menjalani kehidupan yang toksik ya. Ya, 7 of Swords, the 5 of Pentacles, dan the 8 of Pentacles. Sebagian ada yang kehilangan pekerjaan, tapi dia memakai jalan pintas. Dan sebagian ada yang bermain skandal di dalam pekerjaan juga, atau penyembuhannya juga dengan jalan pintas ya, memanfaatkan kesedihannya dia. Wow, 72 jam ke depan nih dia energinya lagi nggak baik ya. Kita lihat 72 jam ke depan untuk dia. Nine of Swords, 6 of Cups, Three of Wands, to the Lovers. Sorry, the Lovers. Kita lihat lagi 72 jam ke depan untuk dia. 5 of Wands, the Judgment, the Queen of Swords.
The bottom of the deck ada the Fool, Six of Swords, the Justice. Dia mau lari dari pertanggungjawaban ya, mau lari dari yang namanya karma, aku ngelihatnya. Dan dia berani ngambil resiko ya, jadi kayak dia tuh nggak mau ngejalanin karmanya terlalu lama ataupun berat gitu ya. Jadi dia ya tetap melakukan kebebasan ya. Oke, di sini ada the Nine of Swords, Six of Cups, Three of Wands, and the Lovers, Five of Wands, the Judgment, the Queen of Swords. Ya, dia masih bermimpi, masih ngebayangin, bahkan juga masih tersiksa ya, merasa bersalah atas kekacauan yang dia buat ya, atas kekacauan yang dia buat. Dan dia ngerasa bentar ya guys. Oke. Dia ngerasa gini loh, tadinya dia mudah untuk move on dari kamu ya, lari dari tanggung jawabnya, lari dari kejujurannya dia. Tapi ternyata dia malah terperangkap dengan rahasianya dia sendiri, dan dia tersiksa karena ternyata dia makin merasa bersalah, merindukan kamu. Dia rindu dengan memori indahmu, terutama ya tentang koneksi spiritualnya ya. Dia merasa menjadi korban ketika mendengar kabar kamu sudah move on dan kamu mengambil keputusan ya menjalani journey hidupmu dengan cara spiritual ya. Dan dia cemburu melihat kamu sudah focusing dengan mencintaimu sendiri ya, mencintai dirimu sendiri. Dia cemburu, dia dendam, ada keinginan untuk bangkit juga, journey hidupnya ada, tapi semua butuh waktu karena dia orangnya kan malas untuk processing, orangnya takut rugi ya, takut rugi menjalani processing karma. Dan dia merasa terpojokkan, selalu bermimpi buruk tentang rahasianya dia, yang membuat dia merasa menjadi korban. Masih memantau koneksinya sama kamu, ingin rasanya kembali, tapi ya itu dia, sifat dendam, sifat serakahnya, sifat toksiknya itu masih ada. Ini hati-hati ya, dia mau balik sama kamu juga dengan jalan pintas, bisa dengan guna-guna pelet ataupun teluh ya, dari jarak jauh, karena dia cemburu ngelihat perubahan hidupmu. Dan kamu juga menantang dia gitu loh, jadi kayak ya udah, lo mau udah nama gue ya udah, nggak apa-apa, gue juga bisa hidup sendiri gitu kan. Dan gue mau perbaiki karma gue, perbaiki kehidupan gue gitu dengan spiritual. Dan dia marah karena kamu udah nggak berjuang lagi untuk dia ya. Kamu juga di sini sudah mengimbangi dari adanya serangan-serangan komunikasi ataupun serangan gaib ya.
dari jarak jauh pun kamu ngerasa gitu kalau ada sesuatu yang gak enak dalam koneksi ini gitu, kamu ngerasa. Tapi kamu coba mengimbangi, walaupun ini butuh waktu ya, processingnya, pengobatannya, dan juga mengeluarkan uang yang lumayan banyak juga kan, ada Six of Pentacles. Tapi kamu yakin journey hidup kamu akan bahagia. Ini yang membuat dia cemburu, melihat kamu bisa melawan dan mengimbangi journey hidupmu ya, dengan menggunakan energi koneksi twin flames di jalan yang benar gitu. Justru ketika kamu memutuskan untuk sembuh ya, walaupun kamu berkorban banyak, ini kan Six of Pentacles ya, kamu buktikan journey hidup kamu tuh bisa sukses gitu. Kamu bisa mencintai diri sendiri gitu. Dia malah banyak masalah ya dengan orang ketiganya nih. Makanya dia nekat ini ya. Ada yang nekat bercerai ya, mau nggak mau jadi pengen bebas lagi, bisa cerai dengan kamu atau dengan orang ketiganya, karena kebebasannya dia ya menggantung, nggak jelas ya, dan dia nggak bisa mengontrol kamu lagi. Kita lihat clarified-nya ya dari The High Priestess. Ini dia lagi apa namanya, perang batin ya. Jadi kayak dia tuh obsesi tentang kesuksesan, tapi dengan sifat yang iri, dengki, cemburu gitu ya, dengan keberhasilan orang lain, sehingga ya dia nggak mendapatkan apa-apa. Kita lihat The High Priestess. The Knight of Wands, Queen of Pentacles. Itu kan dia mantau kamu ya, dia mantau kamu dan dia cemburu sama kamu ya. Dia mantau kamu, dia cemburu sama kamu, terus dia iri banget ngelihat kesuksesannya kamu. Kita lihat devilnya ya. Ini sebenarnya perjalanan hidupnya dia tuh mengalami kehancuran loh, tapi tetap aja dia mencari target-targetnya dengan janji manisnya dia. Kita lihat the devil. The Hermit, Five of Swords, tuh ya. Kalian udah ada yang bercerai. Dia juga lagi nggak masuk ya tentang spiritual tuh. Jadi kayak dia mempermainkan sebuah komitmen ya untuk kepentingan dia pribadi. Jadi dia masih berkelana sana sini, ya. Bahkan kamu yang di sini malah lebih obsesi dengan keputusan kamu ya. Salah satunya ya mencintai dirimu sendiri, meraih journey hidupmu sendiri. Kamu lagi obsesi, ini membuat dia cemburu. Kenapa? Karena kamu udah nggak obsesi lagi untuk dia, ya. Kamu lebih obsesi dengan masa depanmu sendiri, kehidupanmu sendiri, dan dia ngerasa energinya tuh berkurang. Makanya dia nyari target terus, cemburu,
sama kamu panas ya. Dan dia juga berhubungan dengan orang nih HTS terus, nggak ada status. Nine of Swords. Eight of Cups, Seven of Cups, Seven of Wands. Wow, hidup dia nggak nyaman dengan orang barunya. Dia merasa disalahkan juga ya, terus menerus oleh rahasianya atau oleh spiritualnya dia sendiri ya, diserang terus ya, karena dianya masih menjalani kehidupan yang tidak baik gitu ya, sehingga nggak ada ketenangan dan dia selalu mencari target baru ya. Eight of Cups, dia masih mempertahankan fantasinya dia loh, halusinasinya, walaupun dia tahu sebenarnya tuh nonsen, kecewa ujungnya, tetap dia pertahankan egonya dia. Makanya dia nggak nyaman, tersiksa sendiri, sakit, bahkan merindukan kenangan bersama kamu. Tuh sebenarnya dia sudah terbunuh dengan perbuatan dia sendiri nih. Dia tahu journey hidupnya adalah hasil dari apa yang dia tanam sendiri. Akan mengalami kehancuran, pengkhianatan, ya, kesakitan. Dia udah tahu gitu. Kita lihat Five of Wands nya. Tuh, the Fool in the reverse. Nggak ada kebebasan sama orang baru ini, dikengkang. Ten of Cups. Tuh, Five of Wands 2 kali. Dia nggak ada kebebasan guys, jadi kayak ya udah memilih orang ketiganya atau memilih kehidupan yang dia rahasiakan dibanding kamu gitu ya, tapi malah memberikan banyak drama dalam hidup dia. Dan dia memantau kamu karena dia mengalami ketidakseimbangan tentang kebahagiaannya dia ya, terutama tentang keuangan nih, banyak masalah dalam pekerjaan. Dan dia mengawasi kamu yang sekarang sudah tenang, focusing ya dalam spiritual, focusing tentang mencintai dirimu, menikmati kehidupanmu gitu ya. Dia mantau kamu, makanya ini menjadi konflik batin gitu loh. Bahkan kamu di sini juga ngelawan tentang rujuknya dengan dia, karena kamu menjujurkan gitu loh. Kalau rujuk dengan kamu bilang gitu juga, ya akan ada drama yang sama lagi karena kamunya belum selesai tentang karma kamu, belum selesai memperbaiki dirimu. Ini dia banyak kesalahpahaman ya. Kita lihat nih tentang the Queen of Swords nya. Penasaran aku. To the King of Pentacles, the Temperance. Dia ragu loh, ragu dengan orang ketiganya, ragu dengan apa yang dia genggam. Dia tuh berharapnya gini, dengan kamu baik-baik saja, dengan dia baik-baik saja, harapannya gitu ya.
Padahal di sini dia ragu banget nih dengan apa yang dia miliki sekarang karena nggak ada ketenangan, ya. Tidak ada ketenangan, tidak ada kenyamanan. Dan kamu pun menjujurkan gitu loh. Kalau kamu tuh ya nggak tenang kalau diduakan terus menerus, dan ini membuat dia gak suka, ya, akan kejujurannya kamu. Kita lihat dengan oracle-nya ya. New love 72 jam ke depan untuk dia. Worth waiting for. Soulmate. Expression. Engagement. Within. Oh God. Aduh, sorry ya, gue mau ketawa. Soalnya dia mikirin kamu sih sebenarnya lo guys. Release your ex. Reconciliation. Oh my god, oke. Jadi gini, setelah berpisah dengan kamu, dia baru mengenal diri kamu. Dan dia baru sadar kebahagiaannya sama kamu ketika kamu sudah tidak menoleh lagi ke dia. As you reveal your innermost self to each other, your bond depends on reconciliation. Someone from your past is returning to your life and release your ex. Yep, the time has come to clear energy. Dia pikirkan orang barunya ini adalah soulmate-nya dia ya. Tapi ternyata tidak. Dia menunggu waktu untuk bisa ketemu kamu lagi. Jadi orang baru ini sebagai batu loncatan dia. Selama berpisah dengan kamu, dia sudah ada yang menikah dengan orang baru ataupun tunangan ya dengan orang baru. Tapi pada akhirnya ada perpisahan karena dia pengen kembali lagi sama kamu. Semua hanya menunggu waktu ya. A new person has stirred your romantic feelings. The fine timing is at work in your love life. Ya, waiting, nunggu waktu yang tepat. Dia juga ada perpisahan ya, karena ya dia baru mengenal siapa kamu setelah berpisah sekian lamanya, no communication, dan dia merasa lelah tanpa kamu karena ternyata energi terbesar ini adalah dari kamu, terutama energi spiritual yang dia rasakan. Dan orang baru ini juga tidak membuat dia nyaman ya. Partnership ya. Jadi orang baru ini dia jadikan sebagai partner. Tadinya dia pikir akan menjadi soulmate-nya dia. Free will tuh. Semua menunggu waktu untuk bebas kembali. Prayers. Okay, prayer, separation. Ya. Selflessness. Your birthday. Non-judgment. Gak bisa menghukumi apapun sekarang dia. Kayak dia udah nggak bisa memanipulasi ya, atau memakai trik kembali.
karena dia sebenarnya sudah menjadi orang yang tidak berkemanusiaan sih, jadi kayak udah nggak bijak aja. Dan ya Tuhan sedang memberikan pelajaran buat dia dari cara dia memanipulasi hubungan ini ya. Jadi dia nggak bisa menyalahkan siapapun lagi, dia tahu ini adalah kesalahan dia gitu ya. Free will, prayer, transformation, selfness, your birthday. Wih guys, kayaknya dia mau balik di ulang tahun kamu, dia mungkin gitu ya, bisa jadi. Atau nikahi kamu di hari ulang tahun kamu bisa, atau tunangan, atau ya rujuk aja gitu ya, atau komunikasi lagi nih insyaallah ya di hari ulang tahun kamu, karena dia akan mengalami banyak perubahan dalam hidupnya dia dengan adanya perpisahan dari orang baru, dan dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa bebas kembali ya. Dan dia berdoa sebenarnya setiap malam tentang pasangan yang sejati, cinta sejati ya. Dia coba untuk mengikat dirinya dia sendiri sekarang nantinya ya, terutama ya dia pengen ngikat kamu ya di hari ulang tahunmu, pengennya gitu ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku Lucky Tarot TMS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.